Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syediki dari kelompok 2. Ini saya akan mendemonstrasikan atau memberikan project yang kami buat, yaitu topik implementasi general fee dalam struktur organisasi PT Kimia Farma Tbk. Pertama, kasus atau permasalahan yang kami pilih di sini adalah struktur organisasi PT Kimia Farma Tbk agar mudah dan melakukan perubahan dalam strukturnya. Implementasi general tree dalam struktur organisasi PT Kimia Farma Tbk melibatkan penggunaan struktur data tree untuk memberikan atau memodelkan hubungan hierarkis antara unit kerja dan departemennya. Ini membantu dalam pemahaman struktur organisasi yang lebih baik. Struktur data tree ini mampu memecahkan masalah kompleksitas struktur organisasi dan memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan seperti menambahkan dan mengurangi jabatan dalam struktur organisasi yang ada. Baiklah, kita akan jelaskan di sini dalam programnya. Ini ada dua file. Yang pertama ini adalah file untuk tampilan menu awalnya. Yang kedua ini adalah program ini. Ini saya membuat file yang ini adalah project untuk tampilan intinya. Yang kedua ini adalah aku baru membuat tampilan menunya. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan pada file yang ini untuk program inti. Nah, di sini saya membuat kelas TreeNode yang digunakan untuk merepresentasikan simpul dalam data pohon. Artinya merepresentasikan simpul dalam struktur data pohon. Di sini terdapat metode init yang menerima parameter data yang kemudian disimpan dalam atribut data simpul. Kedua, terdapat atribut children yang diinisiasikan sebagai daftar yang kosong yang akan digunakan untuk menyimpan objek TreeNode anak dari simpul. Kemudian ada metode addChild yang menerima parameter children yang merupakan objek TreeNode yang akan ditambahkan sebagai anak. Metode ini menggunakan append untuk menambahkan children ke dalam daftar children simpul saat ini. Terdapat metode removeChild yang dimana menerima parameter child yang merupakan objek TreeNode yang akan dihapus. Metode ini menggunakan metode remove untuk menghapus children dari daftar children simpul. Kemudian di sini saya membuat kelas organization tree yang dimana digunakan untuk membuat dan mengelola struktur pohon organisasi, yang dimana pohon organisasi ini terdiri dari simpul-simpul yang mewakili entitas organisasi dan hubungan hierarkis di antara satu sama lain. Di sini terdapat ini juga yang menerima parameter root, yang dimana parameter root ini merupakan simpul akar pohon organisasi. Kemudian terdapat transverse, artinya transverse ini metode untuk memulai penelusuran pohon organisasi dengan memanggil metode bantu transverse helper. Metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya di sini ada transverse helper tadi, yang dimana metode ini melakukan penelusuran secara rekursif pada pohon organisasi dengan mengunjungi setiap simpul dan mencetak nama entitas organisasi. Di sini menerima dua parameter, yaitu TrueNode dan prefix. Nah, TrueNode ini merupakan simpul yang saat ini sedang diproses. Kalau prefix ini string yang digunakan untuk menyusun identasi atau kedudukan pada setiap tingkat hierarki. Dalam metode transverse helper, setiap simpul dicetak dengan kedudukan yang sesuai menggunakan tanda garis vertikal dan tanda panah untuk menunjukkan tingkat hierarkinya atau kedudukannya di sini. Tingkatannya itu hierarki. Ada beberapa simbol nanti di sini seperti ini, simbol ini yang mana simbol ini untuk
simpul terakhir pada setiap tingkatan, sedangkan simpul yang ini untuk simpul-simpul lainnya atau spasi untuk simpul-simpul yang lain. Di sini ada terdapat fungsi bernama findNodeByName yang dimana fungsi ini digunakan untuk mencari simpul atau node berdasarkan nama position name di dalam sebuah struktur data tree yang direpresentasikan dengan menggunakan konsep linked list. Itu linked list ini serangkaian simpul-simpul yang saling terhubung dengan garis atau pointer. Di sini ada sebuah perkondisian if jika current node titik data sama dengan position name, artinya jika nama data pada current node sama dengan position name, maka fungsi akan mengembalikan nilai current node. Jika di sini tidak sama dengan, maka akan dilakukan iterasi pada setiap anak simpul atau child dengan menggunakan perulangan for. Di dalam perulangan ini dilakukan pemanggilan secara rekursif terhadap fungsi findNodeByName untuk setiap anak simpul child. Hal ini dilakukan untuk mencari simpul dengan nama yang sesuai di dalam cabang-cabang lebih dalam dari pohon. Jika simpul yang dicari ditemukan pada salah satu simpul, maka simpul tersebut akan langsung dikembalikan sebagai hasil pencarian yang pernyataan return all node. Jadi jika ditemukan maka akan di return. Di sini terdapat fungsi findParent yang menerima dua parameter yaitu current node dan position name. Pada setiap iterasi, fungsi melakukan iterasi melalui setiap anak child dari current node dengan melakukan perulangan for child in current node children. Kemudian diperiksa apakah child data sama dengan position name, artinya data nama jabatan yang sama dengan position name. Jika iya, maka akan mengembalikan nilai current node. Jika tidak, maka fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan child sebagai current node. Fungsi ini akan mencari simpul induk position name dalam anak-anak child. Baiklah, kemudian di sini saya membuat fungsi untuk menambahkan jabatan baru yaitu depth, artinya depth at position. Di sini terdapat variabel position name tadi, yaitu berisi inputan bagi user untuk masuk ke nama jabatan baru. Kemudian ada variabel parent name sebagai inputan untuk nama jabatan di atasnya, ya, sebagai parentsnya. Di dalam parent node, variabel parent node ini menggunakan fungsi findNodeByName untuk mencari simpul dalam pohon organisasi yang memiliki nama yang sesuai dengan parent name. Kemudian memeriksa apakah parent node ditemukan atau tidak. Jika simpul ditemukan, maka akan mencetak jabatan dengan inputan user tadi apa telah ditemukan di bawah atas jabatan tadi. Jika tidak ditemukan, maka akan mencetak jabatan di atas tidak. Di sini ada fungsi untuk menghapus jabatan. Ini saya namakan fungsi itu remote position. Position name-nya di sini user menginputkan apa jabatan yang ingin dihapus, kemudian ada variabel position node yang memanggil fungsi findNodeByName untuk mencari node simpul yang memiliki nama yang sesuai dengan position name dalam pohon organisasi ORG tree. Node ini disimpan dalam position node ini. Kemudian diperiksa apakah position node memiliki nilai atau tidak. Jika position node bernilai true, artinya true ini yaitu node ditemukan, maka akan dijalankan, yaitu data akan dihapus jabatan tersebut dan terprint jabatan yang telah di-input user tadi telah dihapus. Jika tidak, maka
Jika tidak terdeteksi atau jabatan yang diinputkan user tadi tidak ada, maka akan mencetak jabatan tidak ditemukan. Kemudian ada fungsi untuk ini saya membuat fungsi selanjutnya, yaitu fungsi substitution yang digunakan untuk mencari jabatan. Di sini saya buat variabel version name juga, yaitu memasukkan jabatan yang ingin dicari, kemudian membuat variabel found node dengan memanggil fungsi find node by name yang digunakan untuk mencari node dalam pohon struktur organisasi berdasarkan nama jabatan. Hasil dari pemanggilan fungsi ini disimpan dalam variabel found node ini. Kemudian diperiksa apakah jabatan tersebut ada yang diinputkan tadi, maka jika ada akan di print jabatan yang diinputkan user tadi ditemukan. Jika tidak ada, maka print jabatan tidak ditemukan. Kemudian di sini untuk membangun struktur organisasi awal, yaitu sesuaikan dengan organisasi yang ada di Kimia Farma yang resmi. Ini saya membuat organisasi. Kode ini bawah menghasilkan struktur organisasi dari beberapa direktorat, divisi, dan unit-unit terkait dalam bentuk pohon. Pada awalnya objek root node ini dibuat sebagai akar dengan label direktorat utama ini sebagai akar. Kemudian objek tree node ini dibuat untuk mewakili setiap direktorat, divisi, atau unit, dan mereka ditambahkan sebagai anak dari node yang disesuaikan dengan metode LJIT. Ini node ini akarnya kan tambahkan @shield direct 1 ini kan direktorat portofolio sampai direktorat sumber daya manusia. Ini digunakan metode @shield, artinya ini anak dari direktorat utama. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan pada menu utamanya. Pertama saya import OS, kemudian saya import project, kan nama project tadi. Kemudian di sini saya buat variabel ulang sama dengan y untuk while ulang sama dengan niatnya programnya akan terulang terus menerus sampai pengguna menginputkan 5 artinya keluar atau break. Pertama di sini ada pilihan tampilkan struktur organisasi, kedua tambahkan jabatan, ketiga hapus jabatan, keempat cari jabatan, kelima keluar artinya program berhenti. Jadi saya buat variabel choice untuk menginputkan pengguna mau memilih menu yang keberapa. Misal di sini kita jalankan ya. Misalnya if choice 1 itu memanggil fungsi transfer dengan objek arg3. Dengan memanggilan ini akan menampilkan struktur organisasinya. Yang kedua, untuk menambahkan jabatan dipanggil fungsi add position tadi, sehingga jabatan akan langsung ditambahkan kepada struktur organisasinya. Yang ketiga, untuk menghapus jabatan dipanggil fungsi remove position. Yang keempat adalah pemanggilan untuk mencari jabatan dengan dipanggilnya fungsi substitution. Yang kelima adalah pilihan keluar, artinya dengan memilih pilihan kelima ini akan dicetak kalimat terima kasih dan program otomatis terhenti. Jika user memilih di luar dari 1, 2, 3, 4, 5, maka akan terprint pilihan tidak valid, silakan pilih kembali, karena ini saya bataskan sampai di. Baiklah, saya akan coba jalankan program. Pertama, saya akan coba untuk tampilkan struktur organisasi. Berikut struktur. Kemudian ini saya tambahkan host agar tidak. Kemudian saya coba ke menu pilihan 2, tambahkan jabatan. Ini saya akan tambahkan jabatan unit 1. Kemudian saya masukkan nama jabatan di atas, jadi sebagai pen.
saya coba masukkan bentuknya adalah SPU manufaktur. Sesuai di sini ada SPU manufaktur. Kemudian saya enter, akan timbul kalimat jabatan unit 1 telah ditambahkan di bawah SPU manufaktur. Kemudian saya enter, maka akan tergunakan OS CLS-nya terclear layarnya. Kemudian saya tampilkan strukturnya agar terlihat update. Apakah sudah tertambah? Di sini sudah tertambahkan yaitu unit 1. Kemudian saya gunakan fitur 3 yaitu pilihan ketiga yaitu hapus jabatan. Ini akan saya coba hapus jabatan yaitu unit 1. Kemudian akan timbul pilihan jabatan unit 1 telah dihapus. Kemudian saya enter lagi untuk kemudian kita lihat pada tampilan strukturnya apakah sudah terupdate dan unit 1 telah terhapus. Nah, sudah tidak ada lagi di bawah SPU manufaktur tadi. Kemudian saya coba gunakan pilihan keempat yaitu cari jabatan. Di sini saya akan coba cari jabatan SPU properti. SPU properti ada di sini. Kemudian saya enter. Jabatan SPU properti ditunjuk. Nah, ini sudah sampai pilihan keempat. Kemudian saya clear screen lagi. Kemudian selesai setelah fiturnya. Kemudian kelima, jika ingin keluar maka akan selesai program. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas ketidakjelasan dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.